dalam nama Tuhan Yesus Allah pencipta langit dan bumi. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur kehadapan-Mu Bapa, buat setiap lawatan penyertaan dan kasih daripada-Mu Tuhan Yesus yang boleh ada sampai saat ini bagi kami Tuhan, hingga kami Tuhan boleh berkumpul di tempat ini Tuhan dengan satu tujuan kami Bapa yang baik, untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau Bapa di tempat ini, berdaulatlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, karena setiap penyembahan pujian kami Tuhan kami sampaikan hanya kepada-Mu Bapa yang baik. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap berkat yang Kau berikan sepanjang hari-hari kami lalui hingga saat ini Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati hari-hari kami Tuhan hanya di dalam kasih penyertaan daripada-Mu Bapa. Biarlah Bapa di tengah ibadah kami ini Tuhan, kami menyampaikan setiap keluh kesah kami dan setiap syukur kami hanya ke hadapan-Mu Yesus. Bapa yang baik, sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang selalu memupuk iman kami Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan mendekatkan diri ke hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang hidup bagi kami, hanya Engkaulah Tuhan penopang bagi kami Bapa yang baik. Bapa yang baik, setiap Bapa hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini Tuhan, kami mohon kepada-Mu Bapa yang baik, biarlah Bapa mereka lebih bersukacita Tuhan, untuk memberikan hati dan pikiran mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba-Mu sebentar Tuhan yang datang dari jauh untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa yang baik, Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu, Engkau berikan setiap apa yang mereka perlu Bapa yang baik. Bapa yang di surga, inilah Bapa ibadah kami, hadirlah Engkau di setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semua kita yang hadir pada saat ini ada sukacita. Amin. Kita mau bersorak kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Dengarkanlah suara napiri. Haleluya. Saat ini Tuhan memanggil kita. Untuk menyembah
seluruh tubuhmu, segala kekuatanmu, hanya untuk memenangkan Tuhan, nama Tuhan. Amin. Kita masih bersorak kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Oleh darah anak domba sekarang telah tiba, keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bagi semua Tuhan yang mau menyaksikan kemuliaan Tuhan, kita sambut mereka dengan pujian. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mengambil kesaksian pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, dan juga anak kami. Hari ini anak kami Raga genap 14 tahun. Kiranya anak kami ini anak yang diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan hidupnya, diberkati masa depannya, terutama hidupnya menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Hanya itu kerinduan saya sebagai orang tuanya. Biarlah kelak dia menjadi anak yang patuh, yang
taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan cinta kepada kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini kesaksian saya. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita diisi benih kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh, boleh berkembang, dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Kita naikkan pujian kita, sekalipun gunung itu tak berpindah, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
kepada kami untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan kami belum melihat ada pertolongan Tuhan, sekalipun kami belum melihat ada tanda-tanda doa kami dijawab oleh Tuhan, ajar kami untuk kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Ajar kami untuk tetap kami percaya kepada Tuhan. Yakin kami bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk itu semua, mengerjakan dan menjadikan semuanya menjadi baik. Hari ini kami ada di tempat ini, sekalipun doa kami belum dijawab oleh Tuhan, kami ada di tempat ini memuliakan Tuhan. Sekalipun kami belum melihat ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, kami tetap ada dalam baik-Mu, sebab hati kami tertuju kepada Tuhan, dan kami hanya memiliki Tuhan Yesus saja dalam hidup kami. Dan doa hamba-Mu kepada umat-Mu yang telah hadir pada saat pagi hari ini, Tuhan tilik hati mereka, Tuhan tolonglah kerinduan mereka, percepatkanlah waktu-Mu sampai bagi umat-umat-Mu ini, supaya mereka mendapatkan kekuatan dan semangat untuk mereka boleh menjalani hari-hari mereka, bahkan untuk mereka boleh mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Firman-Mu akan sampai, tentunya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dan tampilkan kepada umat-umat-Mu pagi hari ini. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami, hamba-Mu jadikan boleh menjadi saluran berkat dan kuasa dalam pemberitaan firman Allah ini, supaya umat-umat-Mu ini mendapatkan kekuatan dan semangat baru dalam hidup mereka. Kami akan dengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap diberkati oleh firman Allah, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya menyapa semua kita shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Ya, luar biasa semangat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, jangan pernah menyerah. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bisa katakan saya mau tetap maju. Maju kemana? Maju di dalam Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Dan ini kali kedua saya boleh hadir di tempat ini Bapak Ibu, untuk melayani pemberitaan firman Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya belum ada yang lupa dengan saya, ya. Dan biar saya nggak perlu lagi untuk memperkenalkan diri. Nah, langsung saja Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya hadir ya dari Kandis. Marga saya Siregar, belum berubah dari waktu saya datang sini sampai sekarang, tetap Siregar. Ya, telah menikah dan punya 2 anak. Anak nomor 1 sekarang udah selesai kuliah dan langsung bekerja di Jogja. Anak saya nomor 2 baru selesai tamat SMA kemarin, dan kalau tidak ada kendala nanti bulan 8 saya akan antarkan anak saya ke Palembang untuk sekolah kitab. Nah, Bapak Ibu, saya hadir. Baik kali Bapak Gembala tempat ini. Ya, saya nggak bisa mengelak permintaannya untuk boleh hadir. Kapan yang layak hadir, kapannya hadir kan? Saya hadirkanlah diri saya di sini. Amin. Haleluya. Supaya nanti saya juga punya alasan untuk manggil gembala Bapak Ibu yang ada di sini untuk datang juga ke Kandis. Walaupun nggak aku bilang nanti biar diatur waktunya ke sana. Baik, saya akan ajak kita melihat firman Allah dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Filipi 3, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Haleluya. Sudah dapat Bapak Ibu? Yuk, kalau sudah ada kita lihat. Yang nggak bawa kita boleh lihat yang ada di tempat di depan. Kita boleh sama-sama baca dari ayat 13 dan 14, 2. Iya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, saya berikan tema kepada kita adalah pantang menyerah. Katakan pantang menyerah. Pantang menyerah. Coba lihat yang di sebelahnya, apa yang dimaksud tema itu bilang.
Apa yang dimaksud bilang? Bilang. Bilang. Akulah yang pantang menyerah itu. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhannya Paulus itu sama dengan Tuhan kita. Ya, Tuhan di kota sama juga dengan Tuhan yang ada di sini. Dia tidak membeda-bedakan orang. Ya, dia bisa memberkati siapapun dan dimanapun tempatnya. Hanya Tuhan mau lihat, entahkah dimanapun orang itu berada dan bagaimanapun persoalan dalam hidupnya, saya mau katakan bahwa Tuhan itu melihat sikap kita. Ya, gampang Tuhan memberkati, gampang Tuhan menolong. Sekarang adalah bagaimana sikap kita. Apakah kita itu adalah memiliki sikap yang memang punya kerinduan yang besar, nggak habis-habisnya, nggak putus-putusnya. Kita tidak gampang untuk menyerah dengan keadaan, kita tidak gampang menyerah dengan situasi. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, itu diperhitungkan. Bisa saja kalau Tuhan tanpa abrakadabra, Tuhan berikan apa yang menjadi doa kita. Langsung Tuhan buka jalan bagi kita untuk menyatakan pertolongannya. Tetapi sekali lagi saya katakan, sikap kita bagaimana? Ya, untuk meresponi, untuk mempercayai, dan untuk menindaklanjuti dari apa yang kita doakan. Contoh, kalau di sini mungkin nggak ada pala lagi mengharapkan supaya menampung air hujan. Kalau sebelum-sebelumnya, ya, kita mungkin mengharapkan hujan turun supaya apa? Kita bisa menampung air. Ketika hujan turun, kita butuh air yang banyak, betul? Dan supaya air ini banyak, apa yang kita buat? Supaya kita dapat air yang banyak, Wadah. siapkan tempat sebanyak-banyaknya. Siapkan tempat sebesar-besarnya. Karena kalau hujan deras turun, air pasti akan melimpah. Karena kita butuh air, maka sikap kita, tindakan kita adalah apa? Kita akan melangkah keluar, kita akan bawa bejana sebanyak-banyaknya untuk menampung air. Bak yang sudah kita siapkan alirannya dengan bagus supaya air hujan itu tertampung ke dalam bak itu. Nggak cukup sampai di situ, masih ada ember sampan, masih ada ember anti pecah, masih ada ember cat, semuanya kita keluarkan, kita jejerkan di situ. Menampung air hujan sebanyak. Air hujan bisa banyak kita dapat. Karena apa? Tempatnya. Karena kita telah siapkan Tempat yang besar. tempatnya. Banyak tempatnya. Orang yang tidak butuh air hujan, dia akan berkata, ya kalau mau hujan, hujan situ. Dan tidak akan mungkin hujan deras yang turun, kita siapkan tempat tampungannya adalah botol. Ya, hujan deras, kita butuh air banyak, tapi yang kita pergunakan adalah botol. Sayang kan hujan itu? Sayang. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa begitulah sikap kita, ya, untuk kita boleh mengalami sesuatu dari Tuhan. Banyak orang datang beribadah, tapi siapkan wadahnya adalah botol. Di saat Allah mau berkati berlimpah-limpah, di saat hujan turun dengan derasnya, kalau memang kita butuh air yang banyak, maka kita harus sediakan bejana sebanyak-banyaknya. Supaya ketika hujan itu berhenti, kita sudah punya air yang banyak. Haleluya. Apakah engkau mau diberkati banyak hari ini? Amin. Sikapmu menentukan, caramu menentukan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan firman Allah ini bahwa Paulus itu punya tujuan dalam hidupnya. Ya, Paulus itu punya target dalam hidupnya. Bapak Ibu punya target dalam hidup? Amin. Bapak yang baju merah sebelah sini, Bapak marga apa Pak? Bapak marga Utasuik. Pak Utasuik punya target dalam hidup Bapak. Apa target hidup Bapak? Apa targetnya?
Hah? Punya tujuan hidup. Pasti kalau dirincikan tujuan hidupnya ada lagi. Mungkin Bapak ini punya anak Pak? Punya. Target Bapak mungkin bagaimana supaya anak-anak Bapak ini sejahtera, bagus masa depannya, iya kan? Itu kalau kita punya anak. Kita bekerja di kebun ini, kita punya target nggak? Perusahaan mempekerjakan kita di sini, perusahaan punya target nggak? Punya. Nah, ketika perusahaan memiliki sebuah target, maka perusahaan pasti akan melakukan tindakan-tindakan. Ada usaha, ada planning, ada strategi-strategi yang perusahaan buat. Bagaimana caranya supaya target perusahaan ini tercapai. Bapak Ibu, semuanya kita punya tujuan. Dan kalau kita punya tujuan, inilah yang akan membuat kita itu tidak gampang menyerah. Katakan tidak gampang menyerah. Tidak gampang. Ya, karena kita punya tujuan, karena kita punya target, makanya kita itu tidak gampang menyerah. Perhatikan ayat 14. Kita baca ayat 14. Paulus pun dalam hidupnya punya target. Apa targetnya? Apa tujuannya? Apa goalnya? Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan di situ, untuk memperoleh hadiah. Dalam pengiringannya, dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injilnya, Paulus itu bukan hanya sembarangan dia memberitakan Injil. Nggak sembarangan dia pergi kemana-mana. Lihat, kalau tidak ada target dalam hidupnya, kalau tidak ada hadiah yang mau didapat, ngapain susah payah? 1 Korintus 5 ayat 10 di sana katakan, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Aku berjuang daripada mereka semua. Aku dicambuk 40 kurang 1 kali aku pernah dicambuk, pernah karam kapal, pernah puasa terpaksa. Semuanya itu dilakukan demi apa? Ada tujuannya, mau memperoleh hadiah. Perhatikan, orang yang mau dapat hadiah tidak akan mungkin dia tidur-tidur. Usaha yang dilakukan oleh Paulus untuk dapat hadiah, perhatikan awal ayat itu, dan berlari-lari. Untuk dapat hadiah itu, Paulus harus berlari, bukan jalan di tempat, bukan jalan santai, tapi berlari. Ketika dia berlari berarti dia ingin mendahului banyak orang. Dia ingin supaya hadiah itu benar-benar dia sendiri yang mendapatkannya. Itu tujuan. Haleluya. Kalau Pak Utasuit ini ingin membuat anak-anaknya berhasil, supaya masa depan anak-anaknya baik, bisa sekolah nanti sampai kuliah semuanya, itu target, itu tujuan hidup. Pasti Pak Utasuit ini bekerja keras. Haleluya. Pasti bekerja keras untuk dapatkan memperoleh hadiah itu, berlari-lari sampai kepada tujuan. Itu menunjukkan sebuah tindakan dan usaha yang keras dari seorang Paulus. Semuanya kita mau dapatkan hadiah di surga? Amin. Mau? Kira-kira ini hadiah di surga udah Tuhan kasih, kira-kira itu diberikan kepada siapa? Kalau dari ayat ini, Orang yang sampai pada tujuan. siapa? Kepada siapa? Adakah itu akan dikasih kepada orang yang tidur-tidur? Adakah surga itu nanti akan dikasih kepada orang yang malas-malas? Enggak. Hanya kepada orang yang mau berlari kepada surga itu. Orang yang mau bekerja lebih keras kepada surga itu. Orang yang mau berbuat sesuatu yang lebih kepada surga itu diperhitungkan, itu punya alasan. Jangan berharap cukuplah cuma nyanyi aja. Mengharap nggak usah. Kalau memang kita malas, nggak mau merespon, nggak mau ibadah rajin, nggak mau melayani, cukuplah cuma nyanyi yang begini, nyanyi begini. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru,
Rumah Bapa Maha Mulia, aku rindu ke sana bersama Yesus. Aku rindu ke sana bersama Inilah harapanku, tujuan hidupku. kira-kira dengan rohanimu yang begini, engkau nggak mau lebih meningkatkan rohanimu, engkau nggak mau lebih rajin daripada Bapak itu, engkau nggak mau lebih serius daripada Bapak itu, kira-kira sampai surga enggak? Sampai surga enggak? Ayo bekerja lebih keras, ayo berlari, ayo bergiat. Kalau memang surga mau tujuan kita, saya katakan harus ada harga yang kita bayar. Gak boleh kita ini hanya cuma hari Minggu, gak boleh kita ini hanya ngikut-ngikut saja. Gak bisa. Kita harus punya target. Tentukan targetmu. Haleluya. Di dalam Tuhan ini tentukan targetmu. Bagaimana engkau akan meraih dan mendapatkan target itu. Paulus kita lihat, dia berlari, ya, dia bekerja lebih keras untuk dapatkan itu. Dia tidak mau tidur-tiduran, dia tidak mau bersantai-santai. Paulus itu lakukan pelayanan penginjilannya ke berbagai tempat, sekalipun ada ancaman, ada maut, bahkan penjara yang menunggu aku, katakan. Tapi untuk dapatkan surga itu, dalam 1 Korintus 9 kita baca, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayat 23. Lihat bagaimana usahanya untuk dapatkan mahkota yang besar, untuk dapatkan kedudukan yang baik dalam kerajaan surga. Lihat usahanya. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Terakhir, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian. Supaya aku dapat bagian di dalam apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Lihatlah, usahanya untuk memenangkan jiwa itu, usahanya untuk mempertobatkan jiwa-jiwa itu, usahanya untuk memberitakan Injil itu kepada orang yang lemah. Ketika Paulus berhadapan dengan orang lemah, ayat 22, dia menjadi seperti apa? Orang yang lemah. Jadi Paulus itu menempatkan dirinya dalam situasi itu. Ketika berhadapan dengan orang yang di bawah hukum Taurat, dia pun hidup seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Dia masuk. Ini usahanya. Sekalipun dalam pasal-pasal yang lain nanti kita akan lihat bahwa dia itu diancam. Ya, dia itu banyak juga yang tidak menyukai. Sampai akhirnya dia pun pernah dilempari dengan batu. Tapi itu tetap dilakukan. Inilah usahanya. Bapak Ibu, kalau kita punya target di dalam Tuhan, surga jelas itu menjadi tujuan destinasi kita. Ada harga yang harus kita bayar. Bagaimana perjuanganmu? Bagaimana kesetiaanmu dalam pelayanan? Inilah kita tunjukkan dulu. Ya, dalam pelayanan inilah kita tunjukkan bagaimana usahamu, bagaimana perjuanganmu, bagaimana pengorbananmu, bagaimana kesetiaanmu.
Bagaimana kita memandang orang-orang yang ada di samping kita yang satu duduk dengan gereja? Adakah kita juga memposisikan diri kita seperti dirinya? Adakah kita juga, saudaraku, menempatkan diri kita seperti dirinya? Ketika dia mengalami kesusahan, apakah engkau juga mengalami susah, merasakan susah? Ayo, kita mungkin melayani di mimbar ini enggak, tapi bagaimana di lapangan hidup kita menunjukkan bahwasannya kita ini punya tujuan ingin bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Tapi ketika ada orang yang lemah, satu gerejamu dulu, gak usah dulu ngomong sama lain, satu gerejamu dia mengalami musibah, bagaimana? Adakah engkau punya empati? Adakah engkau mau peduli? Adakah engkau mau menolong dia atau tidak? Paulus ini, lihat ini. Inilah menunjukkan sebuah tindakannya, sikapnya yang tidak mau gampang menyerah untuk dapatkan hadiah surgawi itu. Dia berlari. Dia berusaha lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Haleluya. Yang kedua, bahwa orang yang tidak gampang menyerah itu, tadi yang pertama pasti dia karena punya tujuan. Yang kedua, orang yang tidak gampang menyerah itu, dia sadar bahwa kesempatan tidak selamanya ada. Sadar bahwa kesempatan tidak selamanya ada. Dalam bahasa lain dia begini, bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan itu hanya datang satu kali. Dan tidak akan mungkin lagi ada kesempatan lagi. Jadi selagi masih ada waktu dan kesempatan, orang yang tidak gampang menyerah itu, dia akan pakai waktunya dengan baik. Dia tidak mau sia-siakan waktunya. Filipi 3:13, kita lihat ayat 13, Filipi 3:13. Sama-sama kita baca dua. Iya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan, Paulus itu apalagi kurangnya? Kurang apalagi pengenalannya kepada Tuhan? Kurang apalagi pemakaiannya kepada Tuhan? Udah hebat, udah luar biasa. Lebih dari rasul-rasul yang lain, lebih dari 12 murid Yesus yang dipilih oleh Yesus secara langsung. Paulus itu hebat dan luar biasa. Tapi apa dibilang dalam ayat 13 itu? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya apa? Paulus di situ tidak puas dengan pemakaian Tuhan dalam dirinya. Paulus di situ kita lihat bahwasannya dia itu masih tetap haus, masih tetap butuh dan tidak merasa hebat. Lihat lagi. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, dia mau terus pergunakan kesempatan itu, bukan untuk sombong, bukan untuk tinggi hati. Sekali lagi saya baca, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia udah dapat hari ini, dia udah dipakai oleh Tuhan hari ini. Dia tidak berkata, udah cukuplah Tuhan ya, stoplah di sini, udah hebat itu. Udah hebat itu Tuhan. Singer cukup jadi singer aja udah hebat itu Tuhan. Udah cukup lah itu. Gak usah lagi tambah-tambahkan. Om tolong ya. Gak usah lagi aku buat jadi WL Om ya. Tolong ya. Udah cukup lah singer-singer aja. Paulus bilang apa? Aku sendiri tidak menganggap. Udah hebat dipakai oleh Tuhan. Tapi dia merasa gak hebat. Tetap dia itu merasa tidak ada apa-apanya. Supaya apa? Semakin sempurna. Supaya semakin indah, supaya semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Inilah fokusnya Paulus itu ya, untuk panggilan surgawi, untuk dapatkan hadiah itu dia tidak
akan pernah puas. Masih ada kesempatan, dia tetap selamatkan jiwa. Masih ada waktu, dia tetap melayani. Masih ada waktu, dia tetap memberitakan Injil. Bapak Ibu masih punya waktu? Amin. Masih punya kesempatan? Amin. Kita masih sehat. Kita masih panjang umur. Amin. Kita masih Tuhan kasih talenta. Saya mau katakan Bapak Ibu, engkau sehat, Tuhan punya rencana dalam dirimu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu dengan kesehatanmu, engkau pernah berkata begini, Tuhan, dengan aku sehat begini, maunya Tuhan apa? Tuhan mau apa? Atau mungkin kita berkata, Tuhan, mumpung masih ada kesempatan, ini hidupku, pakailah aku. Apakah kita berkata demikian? Orang yang tidak gampang menyerah, dia pasti akan pakai kesempatan yang ada. Mumpung masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi mumpung hidup, jadilah berkat. Amin. Haleluya. Nggak usah dulu soal memberi uang, nggak usah. Kuatkanlah yang lemah. Tuhan Yesus pernah berkata, ketika aku seorang asing, ketika aku kelaparan, ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ada orang bertanya, Tuhan, kapan kami memberi engkau? Kapan kami ini memberi engkau makan? Kapan kami ini memberi engkau minum? Apabila engkau melihat hambaku yang hina, ada orang-orang yang tidak berdaya, ada orang-orang yang tidak mampu. Perhatikan baik-baik. Itulah dia. Ketika engkau punya berkat, bantulah yang bisa dibantu. Amin. Haleluya. Haleluya. Bantulah yang bisa dibantu. Bapak Ibu, kalau secara ekonomi, saya ini termasuk hamba Tuhan yang nggak maju-maju kali. Nggak maju-maju kali. Ya, dibandingkan dengan Bapak Gembala di sini udah punya mobil, saya belum. Kawan-kawan saya yang baru-baru melayani, mereka udah punya mobil. Tapi saya nggak melihat saya punya mobil atau tidak. Saya mau melihat saya bagaimana punya harta di surga. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Bapak Ibu, saya punya dua anak jemaat. Satu, saya sudah pernah selesaikan kuliah. Satu orang anak jemaat. Dua, ya, saya itu setiap minggu harus kasih jajan. Setiap minggu. Dia punya bapak, dia punya mama. Satu, dia tidak punya mama, hanya punya bapak. Saya harus kasih 3 anak-anak. Melayani semua, pemain rebana, pemusik kita. Saya juga punya anak. Saya juga punya kerinduan. Saya juga punya harapan. Tapi itu ku abaikan dulu, nanti dulu. Yang penting aku lihat bagaimana ada anak-anak yang gak mampu. Kesitu dulu aku nabung. Kesitu dulu aku berkorban. Senang Bapak Ibu, bahagia. Kenapa? Karena aku pun pernah lebih ditolong oleh orang lain daripada apa yang aku buat. Haleluya. Udah pernah aku ditolong lebih. Masa iya sih hanya dengan memberikan jajan saja nggak bisa? Masa iya sih malah saya berkomitmen nih, saya mau kuliahkan ada 1 orang anak dari yang saya kasih jajan ini. Karena udah kelas 3 SMA sekarang. Kuliah ekonomi bapaknya hanya karena tinggal bapak. Kayaknya nggak bisa. Hati ini berbicara. Tuhan gimana nih? Tuhan masih kasih aku berkat nggak? Untuk nanti ini kuliahkan. Sekalipun nggak bisa jauh-jauh misalnya, hanya di Pekanbaru ataupun mungkin di Kandis saja. Tuhan percayakan nggak aku berkat? Ya, nantilah saya lihat
Apakah memang anak ini punya niat kuliah? Dan kalau dia kuliah, dia coba nanti dia jebolnya di mana? Nanti diam-diam aku akan subsidi. Itu yang bisa aku buat. Itu yang bisa aku lakukan. Karena apa? Karena memang hidup ini bukan untuk diriku sendiri. Aku hidup bukannya aku lagi, kata Paulus, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Aku masih punya kesempatan. Aku masih punya kesehatan. Bahkan aku masih punya berkat. Gak apa-apa lah. Hidupku ini memang adalah untuk orang lain. Memakai kesempatan yang ada. Haleluya. Kesempatan itu tidak akan datang lagi. Ini ayat terakhir dan sekaligus menjadi contoh terakhir bagi kita. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bagaimana antara seorang guru dan murid, Elia dan Elisa. Elisa punya tujuan dalam hidupnya, yaitu apa? Untuk mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Ini niatnya, ini kerinduannya, ini harapannya. Dan untuk mendapatkan usahanya itu, Elisa sebagai seorang murid, kita akan lihat apa yang dilakukan. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2, saya akan baca, nanti kemudian kita lompat ayat 4, ayat 6, kemudian nanti ayat 9. Oke, saya baca ayat 1 dan 2, jemaat nanti ayat 4 ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 4, jemaat Tuhan silakan. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sini 2 orang nak, baju hijau sama baju ini. 2 orang sini. Sini apa sini? Cepat nak, cepat. Cepat nak. Waktu kita nggak banyak. Sini cepat. Sini 2 orang. Biar gampang. Sini nak, sini. Siapa namamu nak? Hah? Raga. Ini nak, namamu siapa? Adi. Adi atau Adi? Adik. Ini Elia. Siapa ini? Elia. Ini Elisa. Ini gurunya, ini muridnya. Dan Elisa ini punya kerinduan dalam ayat 9. Apa kerinduan Elisa ini? Punya permintaan dia apa? Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkan kepadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Tuh, bilang dulu sama dia, biar aku mendapat bagian 2 rohmu, bilang. Oke. Jadi ini punya kerinduan, permintaan ke sini. Dapat 2 bagian dari rohnya ini. Tapi untuk mendapatkan itu, perhatikan dalam ayat yang kedua. Si Elia ini pergi ke Betel. Jalan di situ. Kau ikut. Ini pun ikut. Padahal ini udah bilang, udah kau di sini aja, gak usah ikut ke Betel ya. Tapi Elisa bilang apa? Demi Tuhan, aku tidak akan meninggalkan. Terus ikut. Pergi lagi nih, balik lagi sana. Ikuti. Ikut terus. Ikut terus. Begitulah si Elisa ini ikut terus kepada si Eli. Iya. Ya. Kiranya kalian jadi orang dipakai Tuhan. Amin. Karena jadi peragaan hari ini. Ya. Nah, ketika Elia bilang,
Mana ayat 9? Elisa bilang, dapatkan 2 bagian dari rohmu. Ayat 10-nya, Elia bilang gini, berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar, susah. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan. Jadi Elia bilang begini, berat permintaanmu, tapi nanti kalau kau lihat aku terangkat ke surga, maka permintaanmu itu bisa terjadi. Sederhananya kan begini, kalau sekiranya Elia itu nggak ngikuti si Elia kemanapun, kira-kira dilihat si Elisa nggak kalau Elia itu nanti terangkat? Enggak. Jadi harus diikuti. Karena apa? Elisa tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kalau sekiranya Elia katakan, udahlah pergi aja lah Pak Elia, aku di sini aja nggak mau, capek aku ngikutin, capek. Elia terangkat ke surga, Elisa tidak akan mendapat 2 bagian dari roh itu. Ayat 12. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat 12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14, Elia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Elia akhirnya lihat Elisa itu terangkat ke surga, naik kereta kuda berapi. Dan ketika dilihat, jubah Elia itu jatuh, diambil oleh Elia. Itu salah satu bagian dari roh Elia yang diterima oleh Elisa. 2 bagian roh Allah itu, 2 bagian dari roh Elia itu bisa didapat oleh Elia ketika Elia itu tetap memakai kesempatan yang ada, ikut terus kemanapun Elia pergi. Haleluya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, umur kita di dalam dunia ini paling lama berapa sih? Kita nggak lama kan? Kita nggak lama dalam dunia ini. Masih ada nanti kehidupan setelah dunia ini. Ini sementara. Sementara hidup kita di masa yang akan datang itu dipengaruhi oleh faktor hidup kita yang ada dalam dunia ini. Nah, bagaimana hidup yang di dunia lain? Ya, hidup di kekekalan itu kita mau dapatkan tempat yang baik, kerajaan Allah, kita mau masuk surga. Tapi kalau dalam dunia kita masih ada kesempatan, tapi kita tidak pakai kesempatan itu dengan baik. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak melayani Tuhan. Kita hanya menjadi jemaat biasa saja. Mulai dirintis pelayanan ini di kebun SMB ini sampai hari ini terus jadi jemaat, terus jadi jemaat, terus jadi jemaat. Kapan melayani? Kapan melayani? Rohaninya terus saja begitu, terus saja begitu. Kapan naiknya? Kapan bertumbuhnya? Punya target besar, punya cita-cita besar masuk surga, tapi rohaninya pun begitu-begitu saja. Sekali lagi saya katakan, mari sama-sama kita berjuang dalam Tuhan. Kami pun sebagai hamba Tuhan, kami pun masih tetap harus bekerja. Ya, masih tetap harus bekerja semaksimal mungkin. Ayat terakhir boleh? Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Sama-sama kita baca Yohanes 9 ayat yang keempat. Ini ayat terakhir. Kita baca sama 2 ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Iya, bahwa selama masih siang kita harus bekerja.
Masih ada kesempatan, mari kita berjuang. Masih ada kesempatan, mari kita melayani. Masih ada kesempatan, mari kita setia di dalam Tuhan. Sebab ada waktunya malam orang tidak akan bisa bekerja lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Kita selesaikan firman Tuhan ini. Kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Pakailah untuk melayani Tuhan. Haleluya. Naik satu, naik dua, naik dua.